Oke, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait menganalisis perilaku biaya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya campuran. Nah, yang pertama ada biaya tetap. Biaya yang tetap sama dengan perubahan keluaran adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap konstan dalam rentan yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Biaya tetap tidak akan berubah ketika keluaran bervariasi. Biaya variabel berubah ketika keluaran berubah. Biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi dalam proporsi langsung terhadap perubahan output. Artinya biaya variabel naik saat output naik dan turun saat output turun. Nah, berikutnya yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya, perwakilan penjualan sering dibayar dengan gaji plus oleh komisi penjualan. Nah, setelah mengetahui dasar-dasar perilaku biaya, maka kita akan mengklasifikasikan biaya menurut perilaku. Yang pertama adalah time horizon. Time horizon menentukan apakah biaya tetap atau variabel tergantung pada cakrawala waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek setidaknya satu biaya adalah tetap. Yang kedua adalah sumber daya dan tujuan perilaku. Setiap kegiatan membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah non-unit level driver. Non-unit level driver menjelaskan perubahan biaya sebagai faktor selain perubahan unit. Misalnya, penyiapan adalah aktivitas tingkat non-unit. Setiap kali pabrik harus berhenti memproduksi satu produk untuk menyiapkan jalur produksi untuk menghasilkan produk lain, biaya penyetelan akan dikeluarkan. Tidak peduli berapa banyak unit dalam batch baru, biaya penyiapan tetap sama. Kemudian kita masuk pada aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya fleksibel. Sumber daya yang fleksibel adalah penggunaan dan kebutuhan. Mereka diperoleh dari sumber luar, di mana persyaratan akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang untuk jumlah sumber daya tertentu. Dengan demikian, organisasi bebas membeli hanya jumlah yang dibutuhkan. Akibatnya, kuantitas sumber daya yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Kemudian dilanjutkan dengan sumber daya berkomitmen. Sumber daya berkomitmen adalah sumber daya yang disediakan sebelum penggunaan. Mereka diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkan jumlah sumber daya tertentu, terlepas dari apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan sepenuhnya atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan perilaku biaya langkah. Dalam pembahasan kita tentang perilaku biaya, kita mengasumsikan bahwa fungsi biaya adalah kontinu. Pada kenyataannya, beberapa fungsi biaya bersifat diskontinu, seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Jenis fungsi biaya ini dikenal sebagai fungsi langkah. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya konstan untuk rentang output dan kemudian pada titik tertentu melompat ke tinggi biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tetap untuk rentang output yang serupa. Dalam tabel di samping, biayanya adalah $100. Selama output aktivitas antara 0 dan 10 unit, jika output antara 10 dan 20 unit, biaya melonjak menjadi $200. Berikut merupakan metode pemisahan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama adalah asumsi linearitas, yang kedua adalah metode tinggi rendah, yang ketiga metode scatter plot, dan yang keempat adalah metode kuadrat terkecil. Mari kita bahas terkait asumsi linearitas terlebih dahulu. Nah, definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya suatu aktivitas dan penggerak yang terkait. Misalnya, ready heaters menggunakan satu segmen pipa berukuran 3 inci di setiap pemanas sisipan. Setiap segmen 3 inci berharga $4. Biaya variabel total segmen 3 inci dapat dinyatakan sebagai total biaya variabel sama dengan $4 dikali dengan unit yang diproduksi. Jika hubungan linear diasumsikan, maka perhatian utamanya adalah seberapa baik asumsi ini mendekati fungsi biaya yang mendasarinya. Yang kedua adalah metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah metode penentuan persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan keluaran atau tingkat aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan output atau tingkat aktivitas terendah.
Persamaan untuk menentukan tarif variabel dan biaya tetap masing-masing adalah tingkat variabel sama dengan perubahan biaya atau perubahan output, tingkat variabel sama dengan biaya tinggi dikurang dengan biaya rendah, dan dibagi dengan output tinggi, output rendah. Dan biaya tetap sama dengan biaya total untuk titik tertinggi dikurang dengan tingkat variabel dikali output tinggi. Atau biaya tetap sama dengan biaya total untuk titik rendah, tingkat variabel dikali output rendah. Metode ketiga adalah scatter plot. Metode scatter plot adalah metode penentuan persamaan garis dengan cara memplot datanya pada grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah memplot titik data sehingga hubungan antara biaya setup dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut sebagai scatter graph dan ditunjukkan pada tabel di samping. Sumbu vertikal adalah total biaya penyetelan dan sumbu horizontal adalah jumlah jam penyetelan. Nah, yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Misalnya, jumlah deviasi positif yang kecil dapat menghasilkan ukuran keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah deviasi positif yang besar dan deviasi negatif yang besar karena efek penghilangan angka positif dan negatif. Untuk memperbaiki masalah ini, metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi tunggal dan kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat ini sebagai ukuran kedekatan secara keseluruhan. Mengkuadratkan penyimpangan menghindari masalah pembatalan yang disebabkan oleh campuran angka positif dan negatif. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time.